Kok ada suara itu lagi ya, Bu? Ah, paling itu cuma hewan kali. Begitu Bu Endang ini nengok ke arah pohon beringin, ternyata di bawah pohon beringin itu ada sosok yang perawakannya itu kayak manusia. Pakaiannya serba hitam, karena posisinya agak gelap sehingga sosok itu nggak kelihatan mukanya. Dit, itu orang bukan ya? Mana sih, Bu? Itu di bawah pohon beringin. Kok kayak orang ya, Bu? Tapi begitu disorot pakai lampu senter, tiba-tiba sosok itu udah nggak ada. Bau bangkai itu semakin menyengat. Masa ini bangkai tikus sih? Kok baunya kayak gini banget ya? Nah, dengan rasa penasaran dengan bau itu, sesampainya di ruang tengah, ternyata Bu Endang ini udah meninggal dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kisah Misteri. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan cerita. Cerita ini dibagikan oleh seseorang yang bernama Sari. Dia menceritakan tentang ritual pesugihan makam keramat yang pernah dialami tetangganya. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, terima kasih buat teman-teman yang udah ngedukung Mr. Manyun. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan buat teman-teman yang baru mampir ke channel ini, silahkan like, subscribe dan aktifkan loncengnya agar teman-teman gak ketinggalan video terbaru dari Mr. Manyun. Ingat, jangan ada misteri di antara kita. Inilah Kisah Misteri. Seperti biasa, semua nama dan tempat kejadian yang ada di dalam cerita ini udah kita samarkan. Hal ini demi menjaga privasi dari semua pihak yang terkait yang ada di dalam cerita ini. Robbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Robbi ayyahdurun. Ya Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan setan, dan aku berlindung pula kepada Engkau ya Tuhanku dari kedatangan mereka kepadaku. Seperti yang aku jelasin di awal tadi, cerita ini dibagikan oleh seseorang yang bernama Sari. Dan sebelum ngirim cerita ini, Sari juga udah mendapat persetujuan oleh salah satu anak dari tetangganya itu. Oke, jadi Sari ini cerita kalau di daerahnya itu terdapat makam keramat. Makam itu satu-satunya yang lokasinya itu berada di tengah-tengah persawahan. Menurut info yang didapat, makam itu adalah makam seorang dukun yang wafat di sekitaran tahun 1920-an. Dulunya makam itu sering dikunjungi banyak orang, tapi 10 tahun belakangan udah nggak ada lagi orang yang datang ke tempat itu. Hingga akhirnya makam itu dibiarkan begitu aja. Di awal tahun 2020, di kampungnya Sari ini ada seorang janda, sebut aja namanya Endang. Bu Endang ini punya 3 orang anak, 2 perempuan dan 1 laki-laki. Anak yang pertama berumur 20 tahun, namanya Dewi. Anak yang kedua 16 tahun, namanya Dita. Sedangkan anak yang terakhir waktu itu masih berumur 5 tahun, namanya Farhan. Sebelumnya Bu Endang ini adalah sosok yang selalu mengedepankan penampilan. Kalau bahasa sekarang ya fashionable banget gitu ya. Setelah kepergian suaminya, karena udah nggak ada lagi orang yang mencari nafkah, akhirnya Bu Endang ini mulai buka usaha warung di rumahnya. Di
Dia menjual beberapa kebutuhan rumah tangga dan kurang lebih dijalani 3 tahun, warung milik Bu Endang ini semakin besar. Nah, di awal tahun 2020 itu, saat dunia sedang mengalami wabah corona, banyak sekali masyarakat yang mengalami penurunan dari segi finansial. Begitu juga yang dialami keluarganya Bu Endang. Jadi warung yang tadinya sangat ramai, seketika itu berubah jadi sepi. Tapi kondisi itu nggak merubah Bu Endang untuk meninggalkan dunia fashion. Banyak sekali cara untuk tetap mendapatkan uang, salah satunya dengan meminjam uang secara online. Hingga suatu ketika, kurang lebih 7 bulan setelah itu, Bu Endang ini udah mulai kebingungan. Dia selalu diteror banyak orang, hidupnya nggak nyaman, dan banyak sekali DC dari beberapa aplikasi pinjaman online yang datang ke rumahnya. Jadi setelah mengenal pinjaman online, bukannya berusaha untuk melunasi hutang itu gitu ya, tapi malah Bu Endang ini selalu mempergunakan uang itu untuk belanja. Dia beli sepatu, beli baju, beli barang-barang branded. Hingga akhirnya selama 7 bulan itu, tanpa dia sadari, Bu Endang ini memiliki pinjaman online ada kalau 150 juta. Hari-hari pun berlalu hingga suatu ketika, kurang lebih jam 5 sore, karena saking stresnya mikirin hutang, Bu Endang ini sampai ketiduran. Nah, di saat tidur itu, Bu Endang ini mimpi didatengin sosok kakek-kakek yang katanya kakek itu adalah seorang dukun yang makamnya berada di tengah sawah itu. Sosok itu cuma bilang, "Kalau kamu pengen kaya, datanglah ke tempatku jam 12 malam." Setelah itu Bu Endang ini terbangun. Beberapa saat setelah bangun, terdengar suara adzan Isya. Jadi sore itu Bu Endang ini tidur selama 2 jam. Kejadian mimpi itu membuat Bu Endang sendiri ngerasa penasaran dengan omongan sosok kakek itu. Hingga akhirnya setelah mimpi itu diceritakan ke anak-anaknya, Bu Endang ini minta ditemenin untuk pergi ke makam keramat itu. Tapi tanggapan Dewi waktu itu, dia nggak percaya dengan hal-hal yang begituan. "Bu, makanya kalau maghrib itu jangan tidur. Lagian itu cuma mimpi, Bu, jangan dipercaya." "Ah, kamu ini gimana? Itu petunjuk, Wi." "Terserah ibu lah, aku gak mau kalau nemenin ke sana. Lagian ngapain sih jam 12 malam bukannya tidur malah keluyuran." "Oh alah, ini anak diajak kaya kok gak mau loh." Akhirnya cuma Dita yang mau nemenin ibunya untuk pergi ke makam keramat itu. Sedangkan Dewi yang jagain Farhan di rumah. Kurang lebih jam 12 malam, Bu Endang sama Dita ini mulai jalan menuju makam itu. Mereka jalan kaki karena jarak dari rumah ke makam itu sekitar 1 km dan kurang lebih 45 menit mereka udah sampai di makam itu. Nah, sesampainya di sana, Bu Endang sendiri nggak tahu tuh mau ngapain. Sedangkan petunjuk di mimpi itu cuma disuruh datang gitu aja. "Bu, terus kita di sini mau ngapain?" "Ibu juga nggak tahu, Dit." "Lah, ibu ini gimana sih?" Setelah itu mereka masuk ke dalam cungkup. Jadi di atas makam itu dikasih rumah-rumahan, tapi nggak ada dindingnya. Terus jarak 5 meter dari makam itu ada pohon beringin. Pohonnya sangat besar, kemudian di sampingnya juga ada beberapa pohon kenanga. Nah, di saat mereka baru duduk di dalam cungkup itu, tiba-tiba suasananya hening. Dan beberapa detik setelah itu terdengar seperti suara langkah kaki, yang suaranya berasal dari arah belakang mereka. Mendengar suara itu, Dita ini ketakutan. "Bu, kok kayak ada orang ya, Bu? Kita pulang aja yuk." "Udah, kamu diem aja." Setelah itu Bu Endang ini langsung nyalain senter, dan begitu senternya diarahkan ke belakang, di belakang itu gak ada siapa-siapa. Gak lama setelah itu, karena takut ada orang yang lihat gitu ya, lampu senternya ini dimatikan lagi. Nah, begitu dimatikan, suara langkah kaki itu terdengar lagi. "Bu, kok ada suara itu lagi ya, Bu?" "Ah, paling itu cuma hewan kali." Begitu Bu Endang ini nengok ke arah pohon beringin, ternyata di bawah pohon beringin itu ada sosok yang perawakannya itu kayak manusia. Pakaiannya serba hitam, karena posisinya agak gelap sehingga sosok itu nggak kelihatan mukanya. Dit, itu orang bukan ya?" "Mana sih, Bu?" "Itu di bawah pohon beringin." "Kok kayak orang ya, Bu?" Tapi begitu disorot pakai lampu senter, tiba-tiba sosok itu udah nggak ada. Perasaan Bu Endang waktu itu selain takut, dia juga penasaran dengan sosok itu. Kok pakaiannya kayak kakek-kakek yang ada di mimpi tadi ya? Setelah itu yang tadinya suasananya hening, tiba-tiba mulai terdengar
ada suara jangkrik, suara belalang, sama suara kodok. Jadi suasananya itu normal, ya layaknya di tengah-tengah persawahan kayak gitu. Malam itu Bu Endang sama Dita ini masih bingung, mereka nggak lihat ada tanda-tanda lain, dan kurang lebih jam 2 dini hari, akhirnya mereka memutuskan untuk meninggalkan tempat itu. Nah, sesampainya di rumah, di saat Bu Endang ini tidur, lagi-lagi dia mimpi ketemu sama sosok kakek itu. Jadi di mimpi itu, kakek itu bilang, "Kalau kamu pengen kaya, datanglah ke tempatku sendirian, sambil bawa seekor kucing." Setelah itu Bu Endang ini diperlihatkan suasana makam keramat itu. Kemudian di bawah pohon beringin yang ada di sana, ada sosok orang yang dia itu baru nyembelih seekor kucing. Gak lama setelah itu, orang itu kayak membawa peti, yang di dalamnya itu banyak sekali uang. Nah, setelah Bu Endang ini bangun, dia jadi paham. Oh, ternyata cara yang tadi itu salah. Harusnya aku itu kesana sendiri sambil bawa kucing. Singkat cerita, keesokan harinya karena di kampungnya Bu Endang ini banyak tetangga yang pelihara kucing, sedangkan Bu Endang sendiri nggak punya. Akhirnya pagi itu Bu Endang sengaja ngambil kucing milik tetangganya. Nah, setelah dapat kucing, Bu Endang waktu itu udah seneng gitu kan. Sebentar lagi aku mau jadi orang kaya. Malam harinya kurang lebih jam 11, Bu Endang ini udah mulai jalan sambil bawa kucing. Jadi kucingnya ini dimasukin ke dalam karung. Selain itu, dia juga bawa pisau. Nah, sesampainya di lokasi, Bu Endang waktu itu nggak masuk ke dalam cungkup, melainkan dia langsung menuju ke arah pohon beringin itu. Begitu udah berada di bawah pohon, seperti petunjuk yang ada di mimpinya, kucing yang dibawanya itu dikeluarin dan langsung disembelih. Nah, di saat waktu yang bersamaan, suasana yang tadinya rame dengan adanya suara-suara jangkrik gitu ya, tiba-tiba hening. Bu Endang udah nggak dengar apa-apa. Nggak lama setelah itu, di bawah pohon beringin yang ada di sana, tiba-tiba muncul sosok kakek-kakek yang pernah datang di mimpinya Bu Endang. Sosok itu pakai busana warna hitam, mukanya sangat keriput, tapi sosok itu nggak bilang apa-apa. Jadi sosok itu cuma diem aja, ngeliatin Bu Endang sambil mulutnya itu tersenyum. Di situ Bu Endang ini sangat ketakutan sampai-sampai tangannya ini gemeteran. Nah, nggak berlangsung lama, sosok itu tiba-tiba hilang. Diikuti juga muncul kepulan asap dari bawah pohon itu. Waktu itu Bu Endang ini ya bingung gitu kan. Loh, ini terus gimana? Setelah itu dari arah belakang tiba-tiba muncul sosok anak kecil. Tapi anak kecil itu mukanya aneh. Dia nggak punya mulut sama matanya ini cuma satu. Seketika itu Bu Endang ini ketakutan, terus anak kecil itu ditanya, kamu siapa?" Tapi setelah ditanya, sosok anak kecil itu tiba-tiba lari ke balik pohon beringin yang ada di situ. Nah, karena penasaran, akhirnya Bu Endang ini ngikutin anak kecil itu. Dan ketika udah berada di balik pohon, Bu Endang ini ngeliat kalau di bawah pohon itu ada sebuah peti. Ukurannya sekitar 30 cm, tapi yang jadi aneh, sosok anak kecil itu udah nggak ada. Nah, karena udah ngeliat peti, Bu Endang ini udah seneng. Wah, cocok karo impen nih. Akhirnya peti itu diambil sama Bu Endang. Begitu peti itu dimasukkan ke dalam karung, tiba-tiba suasana yang tadinya hening, seketika itu berubah jadi suasana yang seperti biasa. Jadi Bu Endang ini udah mendengar suara jangkrik, suara kodok. Di sana juga banyak angin. Nah, nggak lama setelah itu, Bu Endang ini jalan pulang. Dan sesampainya di rumah, begitu peti itu dibuka, di dalam peti itu terdapat beberapa keping emas dan uang senilai 15 juta. Waktu itu sekitar jam 3 dini hari, Bu Endang ini langsung bangunin Dewi dan juga Dita untuk diperlihatkan isi peti itu. Nah, keesokan harinya setelah menjual beberapa keping emas di pasar, Bu Endang ini langsung bayarin hutang-hutang yang ada di pinjol itu. Ya walaupun belum semuanya lunas gitu ya, tapi setidaknya Bu Endang udah nggak pusing lagi mikirin hutang itu. Singkat cerita, 1 bulan setelah itu, Farhan, anaknya Bu Endang yang paling kecil, tiba-tiba sakit. Dan sakitnya itu aneh. Jadi setiap malam Farhan ini badannya panas
Tapi ketika udah masuk subuh sampai sore hari, badannya Farhan ini normal. Kejadian itu terjadi terus-menerus sampai di hari kelima. Di saat Bu Endang ini tidur, dia mimpi didatengin sosok kakek itu lagi. Kakek itu seakan-akan ngasih gambaran kalau tumbal kucing yang dia kasih itu harus dilakukan setiap sebulan sekali. Dan ketika syarat itu nggak dipenuhi, maka Farhan ini akan jadi tumbalnya. Nah, setelah kejadian mimpi itu, di malam yang selanjutnya, Bu Endang ini langsung melakukan ritual itu lagi. Jadi dia nyembelih kucing di area makam itu, yang kucingnya dia dapat dari ngambil punya tetangga. Nah, setelah melakukan ritual, sesampainya di rumah, selain ada uang di dalam peti, Farhan ini juga udah nggak sakit lagi. Melihat beberapa kejadian yang dia alami, Bu Endang ini semakin paham tentang ritual pesugihan itu. Wah, berarti setiap sebulan sekali aku bisa dapat uang terus nih. Hingga akhirnya kurang lebih 5 bulan setelah itu, di saat Bu Endang ini udah semakin kaya, tiba-tiba di kampungnya ini mulai rame dengan laporan ada beberapa kucing yang hilang milik warga. Sampai-sampai berita itu juga terdengar di beberapa desa yang ada di sana. Akhirnya orang-orang yang punya kucing di daerahnya Bu Endang gitu ya, itu nggak mau membiarkan kucing mereka main di luar rumah. Takut dicolong orang. Nah, dengan seperti itu, Bu Endang ini nggak kehabisan akal. Di bulan ke-6, untuk memenuhi kebutuhan ritual itu, Bu Endang ini membeli kucing di pet shop yang ada di daerahnya. Jadi di daerahnya Bu Endang ini ada 3 pet shop, cuman yang menjual kucing itu cuma 1 toko pet shop aja. Hari-hari pun berlalu, kurang lebih 3 bulan setelah itu, karena di sana juga ada grup pecinta kucing. Waktu itu ada salah satu tetangga yang dia itu melihat Bu Endang ini membeli kucing di salah satu pet shop yang ada di sana. Nah, karena tahu kalau Bu Endang ini sebenarnya nggak suka kucing, setelah diamati betul, akhirnya salah satu tetangganya itu ngasih info ke grup dan juga pihak pet shop yang menjual kucing itu. Jadi intinya kalau ada orang yang namanya Bu Endang dengan alamat ini dan mau beli kucing, itu jangan dilayani. Nah, dari situ akhirnya banyak orang yang tahu kalau Bu Endang ini suka beli kucing. Tapi di rumahnya Bu Endang itu nggak ada kucing. Singkat cerita, di bulan berikutnya, di saat Bu Endang ini datang ke pet shop untuk beli kucing, walaupun dibeli dengan harga tinggi gitu ya, tetap aja pihak pet shop nggak mau ngasih kucingnya. Hingga akhirnya Bu Endang waktu itu nyari kucing keluar daerah. Tapi emang nggak ada lagi orang yang mau menjual kucingnya ke Bu Endang. Sampai-sampai Bu Endang ini juga nyari kucing liar, entah itu di pasar, di tempat-tempat keramaian. Tapi nggak tahu kenapa, yang biasanya di area pasar itu banyak kucing, tahu-tahu udah nggak ada kucing yang berkeliaran. Hingga suatu ketika Farhan ini kembali sakit. Jadi waktu itu sekitar jam 12 malam, di saat Farhan ini tidur, tiba-tiba dia terbangun, dan badannya itu panas banget. Tapi yang jadi aneh, di saat bangun, Farhan ini selalu ketakutan. Melihat kondisi itu, ibu sama kakaknya ini panik. "Farhan, kamu ini kenapa? Kok kayak ketakutan gitu?" Ketika ditanya, mulutnya Farhan ini seakan-akan gak bisa jawab. Dia terus nangis sambil lari-lari di dalam rumah. Nah, mendengar kegaduhan yang ada di rumahnya Bu Endang malam itu, beberapa menit setelah itu, akhirnya ada beberapa tetangga yang berusaha untuk ngasih bantuan. Bu Endang, itu Farhan kok nangis terus dari tadi, kenapa ya?" Nah, di saat mendengar ada tetangga yang ngetuk pintu, Bu Endang waktu itu berusaha untuk tenang. Dia nyuruh Dewi untuk bukain pintu dan ngasih tahu kalau Farhan ini cuma demam biasa. Tapi sampai jam 2 dini hari, Farhan ini nggak diem. Dia terus lari-lari sambil nangis. Nggak lama setelah itu, lagi-lagi di depan rumah udah banyak tetangga. Ya karena emang rasa kepedulian gitu ya. Itu anak kok nangis terus kenapa ya? Akhirnya Dewi yang bukain pintu, dan begitu pintu rumahnya udah dibuka, beberapa tetangganya itu langsung masuk. Jadi mereka itu tanya sambil jalan masuk ke rumahnya Bu Endang. "Itu Farhan kenapa sih? Kok nangisnya sampai kayak gitu?" Jadi mereka itu ngomong sambil nyelonong gitu aja. Nah, begitu ibu-ibu semua udah sampai di ruang tengah dan melihat kondisi Farhan saat itu, mereka pada tanya ke Bu Endang, "Loh, Farhan ini kenapa ya Bu? Katanya demam, tapi kok lari-lari kayak gitu? Kalau emang sakit ya dibawa ke rumah sakit Bu. Kasihan tuh anaknya."
Akhirnya Bu Endang ini nggak bisa berbuat apa-apa, dan nggak lama setelah itu Farhan ini dibawa ke rumah sakit. Walaupun sebenarnya Bu Endang ini tahu kalau sakitnya Farhan gara-gara pesugihan yang dimilikinya itu. Di saat Farhan ini udah berada di mobil, jadi waktu itu emang banyak bapak-bapak yang peduli sama kondisi Farhan, sehingga ada salah satu tetangga yang langsung ngeluarin mobil untuk membawa Farhan ke rumah sakit. Tapi di saat jalan melewati batas desa, tiba-tiba Farhan ini teriak sambil tangannya megangin leher. Aduh, sakit, sakit. Saat itu juga mobil yang mereka pakai itu kayak nabrak sesuatu. Setelah itu karena dibuat jalan kayak ada yang ganjal, akhirnya mereka berhenti. Coba dilihat dulu Pak, tadi nabrak apa? Kok mobilnya jadi berat kayak gini? Saat itu juga salah satu orang ini turun. Begitu dilihat ke bagian depan mobil, ternyata di situ ada pocong. Nah, karena saking takutnya ngelihat sosok itu, bapak-bapak itu ya langsung teriak gitu kan. Pocong! Pocong! Ada pocong! Akhirnya orang-orang yang ada di dalam mobil ini pada turun, kecuali Farhan. Masa sih ada pocong? Tapi di saat banyak orang yang lihat ke bagian depan mobil, tiba-tiba pocong itu udah nggak ada. Mana? Nggak ada pocong gitu kok. Bener Pak, tadi di situ ada pocong. Nah, beberapa saat setelah itu, ketika dirasa aman, begitu mereka masuk ke dalam mobil dan melihat Farhan, ternyata kondisi Farhan ini udah sangat memprihatinkan. Jadi anak itu diem aja, dia udah nggak nangis, tapi di bagian lehernya Farhan kayak ada luka sayatan. Banyak sekali darah yang keluar dan begitu dipastikan denyut nadinya, ternyata Farhan ini udah meninggal dunia. Kejadian yang dialami Farhan malam itu membuat orang-orang yang ada di sana itu mulai curiga tentang pesugihan yang dimiliki sama Bu Endang. Singkat cerita, 7 hari setelah kepergian Farhan, Dewi sama Dita ini selalu diinterogasi sama beberapa tetangga tentang kekayaan yang dimiliki ibunya. Jadi waktu itu sekitar jam 2 siang, di saat Bu Endang ini nggak ada di rumah, Dewi sama Dita ini ditanya-tanya. Mbak Dewi, Mbak Dita, bukannya kita semua itu iri atau ikut campur urusan keluarganya orang? Kalau boleh tahu, ibumu dapat uang itu dari mana sih? Kok cuma hitungan bulan ibumu bisa kaya, sedangkan ibumu itu nggak kerja? Awalnya Dewi sama Dita ini diem aja, selain takut, mereka juga nggak mau kalau kelakuan ibunya ini diketahui banyak orang. Udah, kalian nggak usah takut, cerita aja. Justru kita semua ini peduli sama kalian. Jangan sampai kejadian yang dialami Farhan itu terjadi sama kalian. Nah, mendengar keterangan dari tetangganya itu, saat itu juga Dewi sama Dita ini nangis. Akhirnya mereka cerita semua tentang pesugihan yang dimiliki ibunya itu. Begitu juga tentang kucing dan ritualnya. Setelah mendapat cerita dari kedua anaknya Bu Endang, banyak sekali tetangga yang menyarankan kalau Dewi sama Dita sementara waktu tinggal di rumah budenya yang tinggal di desa sebelah. Beberapa hari setelah itu, dengan bantuan tetangga, jadi banyak sekali tetangga yang mereka itu ikut komunikasi dengan budenya, mereka juga komunikasi dengan Bu Endang sendiri, hingga akhirnya karena tuduhan tentang tumbal kucing dan juga Farhan, Bu Endang ini nggak bisa berbuat apa-apa. Selain malu, dia juga sangat menyesal dengan apa yang sudah dia perbuat. Ya udah, kalau mau tinggal sama Bude dulu nggak apa-apa, biar ibu yang tinggal di rumah ini sendiri. Hari-hari pun berlalu, di saat Dewi sama Dita ini udah tinggal di rumah budenya. Hampir setiap sore, Bu Endang juga datang untuk nengokin kedua anaknya itu. Dan kurang lebih 1 bulan setelah itu, nggak tahu kenapa, waktu itu Bu Endang ini udah 3 hari dia nggak pernah nengokin anaknya. Telepon enggak, WA juga enggak. Nah, karena khawatir dengan kondisi ibunya, akhirnya waktu itu Dewi komunikasi sama tetangganya. Sebut aja namanya Bu Lasmi. Nah, karena Bu Lasmi ini tetangga depan rumah, sehingga beliau setiap saat bisa ngelihat aktivitas ibunya. Halo Bu Lasmi, ibu kok udah 3 hari nggak main ke rumah Bude ya? Oh iya Mbak Dewi, coba nanti tak sampaikan ke ibumu. Tapi ibuku sehat kan Bu? Kayaknya sih sehat-sehat aja Mbak, wong tadi pagi aku ngeliat ibumu nyapu halaman rumah kok. Jadi waktu itu Dewi sama Dita ini nggak diperbolehkan pulang ke rumah karena takut kondisinya seperti Farhan gitu ya.
Tapi kalau Bu Endang sendiri yang datang ke rumah budenya Dewi, nggak masalah. Seiring berjalannya waktu, di saat Endang ini udah 1 minggu nggak nengokin anaknya, lagi-lagi Dewi ini ngubungin Bu Lasmi. Halo Bu Lasmi, kondisinya ibu gimana ya? Kok nggak pernah datang ke rumah Bude sih? Apa iya mbak? Tapi kemarin tak tanya, ibumu bilangnya besok gitu mbak. Oh, tapi kok belum kesini ya? Tapi ibuku sehat kan bu? Sehat mbak, wong barusan juga masih nyapa aku kok mbak. Oh ya udah, kalau ketemu lagi tolong sampaikan ke ibu ya. HP-nya jangan dimatiin. Oh iya mbak, nanti aku sampein. Jadi hampir setiap hari Dewi ini selalu kepikiran ibunya. Cuman ketika ditelepon, HP-nya Bu Endang ini nggak aktif. Tapi info dari beberapa tetangga, Bu Endang ini masih beraktivitas. Setiap pagi dia masih nyapu halaman, kadang juga nyapa tetangganya. Hingga akhirnya kurang lebih 2 minggu, Dewi ini belum juga ditengok ibunya. Nah selain kangen, perasaannya Dewi waktu itu juga udah nggak enak. Kayaknya ada yang nggak beres ini sama ibu. Setelah itu Dewi ini merencanakan untuk bisa pulang tanpa diketahui semua orang. Bahkan Dita sendiri waktu itu nggak dikasih tahu. Nah hingga suatu ketika kurang lebih jam 7 malam, Dewi ini naik motor, selain pakai helm dia juga pakai jaket. Dan kurang lebih 15 menit di saat Dewi ini udah sampai di depan rumahnya, dia ini kayak nyium bau busuk. Ah mungkin bangkai tikus kali. Setelah itu karena pintu depan dikunci, akhirnya Dewi ini lewat pintu belakang. Karena pintu belakang itu walaupun dikunci dari dalam, Dewi ini tahu caranya untuk buka pintu itu. Jadi cara itu cuma diketahui Dewi, Dita dan juga ibunya. Orang lain nggak tahu. Nah begitu udah masuk rumah, bau bangkai itu semakin menyengat. Masa ini bangkai tikus sih? Kok baunya kayak gini banget ya? Nah dengan rasa penasaran dengan bau itu, sesampainya di ruang tengah, ternyata Bu Endang ini udah meninggal dunia. Kondisinya udah membusuk. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Aduh ibu, kenapa bisa kayak gini bu? Waktu itu Dewi langsung lari, dia buka pintu depan dan ngasih tahu ke tetangga-tetangganya. Tolong, bapak, ibu, Bu Lasmi. Gak lama setelah itu, di saat udah banyak tetangga yang datang ke rumahnya Bu Endang, mereka semua pada heran. Loh, perasaan Bu Endang tadi pagi masih nyapu loh. Iya tuh, tadi siang malah aku sempat ngobrol sebentar sama Bu Endang. Tapi kondisinya kok udah kayak gini ya? Nah malam itu juga jenazah Bu Endang ini langsung disucikan dan keesokan harinya baru dilanjutkan proses pemakaman. Jadi sebelumnya tetangga-tetangga yang ada di sana itu emang nggak tahu kalau ternyata Bu Endang ini udah meninggal dunia. Secara setiap hari mereka masih ngelihat aktivitasnya Bu Endang. Dia masih sering nyapu, kadang juga ngobrol, bau busuk juga nggak pernah ada. Begitu tahu Bu Endang udah membusuk, mereka semua ya pada bingung. Terus yang mereka lihat itu siapa? Nah setelah kepergian Bu Endang, aktivitas kampung udah kembali normal. Kucing-kucing juga udah dikeluarin. Dewi sama Dita ini juga udah tinggal di rumahnya sendiri. Oke, itulah cerita kiriman dari Sari. Semoga kejadian yang dialami Bu Endang ini bisa menjadikan pelajaran buat kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.